وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Saudara jemaah, bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih memberikan kepada kita hidayah, dan hidayah inilah barang dagangan kita. Kita sedang berdagang dengan Allah Ta'ala, dan perdagangan kita dengan Allah Ta'ala sebuah perdagangan, perniagaan yang tidak akan merugi. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menamakan sebuah perdagangan di mana perdagangan itu tidak akan merugi ketika kita berdagang dengan Allah Ta'ala. Sedangkan berdagang dengan makhluk, sesama manusia, maka itu bukanlah perdagangan yang kekal dan abadi. Tetapi perdagangan kita dengan manusia akan berakhir. Sedangkan ketika kita berdagang dengan Allah Ta'ala, maka perdagangan kita akan kekal dan abadi. Perdagangan yang tidak akan merugi selama-lamanya. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika Allah masih memberikan kepada kita modal untuk berdagang dengan Allah Ta'ala. Dan modal kita adalah waktu kita, modal kita adalah kesehatan kita, dan modal kita adalah hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka seorang muslim hendaknya menggunakan modal itu dengan sebaik-baiknya untuk berdagang, berniaga dengan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menyebutkan di dalam dua surat. Yang pertama di dalam surat Fatir ayat ke-29. Di situ Allah Ta'ala menyebutkan sebuah perdagangan dinamakan dengan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan merugi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir, Innal ladzina yatluna kitabullah, sesungguhnya orang-orang yang membaca firman Allah, wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan orang-orang yang menegakkan sholat dan orang-orang yang membayar zakat atau mengeluarkan infak dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, sirran wa alaniyatan, baik secara sirron, sembunyi-sembunyi, atau secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, supaya Allah menyempurnakan pahala bagi mereka dan Allah menambahkan karunia-Nya kepada mereka. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha mengetahui kebaikan seorang hamba. Demikian juga Allah telah berfirman di dalam surat As-Saff ayat ke-10 sampai ke-13. Di situ juga Allah telah menyebutkan sebuah perdagangan, perniagaan yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka jahanam. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal atullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kalian sebuah perniagaan, perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum
Yaitu apa? Yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kalian berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan harta kalian dan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Kalau kalian mengerjakan ini, yaitu beriman dan kalian berjihad, yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan memasukkan kalian ke surga, di mana di surga di bawah mereka mengalir sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan kalian akan mendapatkan tempat-tempat yang indah di surga Aden. Dzalikal fawzul azim, dan itu kemenangan yang besar. Wa ukhra tuhibbunaha, dan Allah juga akan memberikan kenikmatan yang lain yang pasti kalian akan mencintainya. Nasrum minallahi wa fathun qarib, pertolongan dari Allah Ta'ala dan kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita membaca dua ayat ini di dalam surat Fatir dan di dalam surat As-Saff, Allah menyebutkan ada sebuah perniagaan di mana perniagaan ini tidak akan merugi selama-lamanya karena manfaatnya itu kekal dan abadi. Bukan hanya kita dagang, manfaatnya cuma segera di dunia. Kita mati, semua harta yang kita kumpulkan semuanya hilang, dan semuanya tidak ada yang bisa kita bawa. Itulah perdagangan dunia. Sedangkan perdagangan hari kiamat, maka itu adalah perdagangan yang kekal dan abadi, di mana seorang hamba tidak akan merugi selama-lamanya. Dan perdagangan ini yaitu kita berdagang dengan Allah Ta'ala, kita akan menyelamatkan diri kita dari azab yang pedih sampai akhirnya nanti kita bisa masuk ke surga. Itu dinamakan dengan perniagaan, sehingga kita itu sedang berdagang dengan Allah Ta'ala. Maka semua kita itu pedagang, tinggal kita itu mau mengambil keuntungan yang kekal dan abadi, atau kita itu mengambil keuntungan yang sementara. Dan semua kita itu akan berdagang. Untuk akhirat kita berdagang, dunia kita berdagang. Oleh itu Rasulullah mengatakan, kullun nasi yaghdu, semua orang akan berjalan, semuanya orang akan berjalan, semua melewati semua tahapan-tahapan mereka. Kita semuanya akan melewati dunia, setelah itu nanti kita akan melewati alam kubur, setelah itu kita nanti akan masuk ke alam akhirat, dan tempat tinggal terakhir yang kekal dan abadi cuma surga dan neraka saja, tidak ada yang lain. Kullun nasi yaghdu, semuanya akan berjalan menuju negeri yang kekal dan abadi, yaitu surga atau neraka. Faba'i'un nafsahu, Rasulullah mengatakan, dan semua itu penjual dirinya. Kita semua itu sedang menjual diri kita. Kita itu sedang menjual diri kita. Faba'i'un nafsahu, semua kita itu menjual dirinya, diri kita masing-masing. Famu'tiquha aw mubiquha, kata Rasulullah, ada orang yang menjual dirinya untuk kebinasaan, sehingga dirinya itu kayak dipaparkan untuk azab, dirinya itu dijual untuk azab. Ada juga di antara mereka itu yang menjual dirinya untuk dibebaskan dari azab, yaitu menjual dirinya untuk surga. Sehingga orang masuk surga itu perlu perniagaan, perlu berdagang, perlu modal. Demikian juga orang masuk neraka jahanam pun juga perlu modal juga. Bukan berarti orang masuk neraka itu nggak modal. Sehingga kita semuanya itu pedagang. Mau kita berdagang untuk masuk surga, atau diantara kita juga mau berdagang untuk masuk neraka jahanam. Karena semua itu perlu modal. Maka orang masuk surga itu butuh modal, perlu strategi dagang. Demikian juga orang masuk neraka jahanam pun juga perlu modal. Bukan berarti orang masuk neraka jahanam itu nggak modal, modalnya besar. Orang masuk neraka jahanam itu modalnya besar sekali. Sampai Allah telah menggambarkan tentang modal orang-orang ketika nanti masuk neraka jahanam, di mana mereka sudah modal besar. Allah telah menggambarkan di dalam surat Al-Anfal ayat 36, yang menggambarkan orang-orang yang masuk neraka jahanam itu juga mengeluarkan duit yang banyak. Mereka itu modalnya besar. Mereka mengeluarkan harta, pikiran, waktu, tenaga untuk menjual dirinya ke neraka jahanam.
Semua kita itu pedagang semua, cuma kita itu targetnya beda gitu. Kalau kita orang yang beriman itu modalnya kita, harta kita yang kita keluarkan, tenaga kita, pikiran kita untuk surga. Sedangkan orang-orang kafir, mereka mengeluarkan harta, pikiran, tenaga, semua yang mereka miliki untuk neraka jahanam, dan modalnya besar juga. Allah Ta'ala menggambarkan dalam surah Al-Anfal ayat 36 bagaimana orang-orang kafir modal mereka untuk masuk neraka jahanam. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir yunfiquna amwalahum, mereka membelanjakan harta mereka, mensedekahkan harta mereka. Tujuannya apa? Liyasuddu an sabilillah, tapi tujuannya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Sehingga mereka juga mengeluarkan modal yang besar, mungkin triliunan mereka itu menggelontorkan uang untuk menghalangi manusia dari agama Allah Ta'ala. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan fasayunfiqunaha, pasti orang kafir ini akan membelanjakan harta mereka. Tsumma takunu 'alaihim hasrah, setelah itu harta yang mereka gelontorkan di hari kiamat akan menjadi kerugian bagi mereka. Nanti mereka akan menyesal, akan merugi. Apakah nanti mereka akan menang? Enggak. Tsumma yughlabun, dan akhirnya mereka pun akan kalah. Yaitu mereka sudah membelanjakan harta yang banyak, tujuannya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala, sampai akhirnya habis harta mereka, tapi rupanya mereka kalah. Walladzina kafaru ila jahannama yusyarun, dan orang-orang kafir nanti mereka akan diseret ke neraka jahanam. Menunjukkan apa? Orang masuk neraka jahanam itu modalnya besar juga. Sehingga kita itu semuanya itu berniaga, kita semuanya itu berdagang. Cuma kita itu mau kita jual kemana diri kita. Kita punya harta, kita punya waktu, kita punya pikiran, kita punya tenaga, mau kita jual kemana? Mau kita jual ke surga atau kita jual ke neraka jahanam? Semua butuh modal, dan semuanya capek, semuanya lelah. Dan itulah kehidupan dunia. Kita yang ibadah juga capek, untuk mengejar akhirat, surga juga kita itu lelah sekali, dan kita rasakan capek yang luar biasa. Demikian juga orang-orang yang masuk neraka jahanam pun juga capek dan lelah mereka. Mereka juga merasakan sakit juga mereka. Bukan berarti yang sakit itu cuma kita. Jadi mereka sakit juga, kita juga sakit juga, sama-sama sakit kita itu. Sampai Allah telah menggambarkan tentang bagaimana peperangan orang-orang kafir ketika mereka memerangi kaum muslimin, di mana mereka itu juga merasakan capek juga mereka, sakit mereka itu. Orang-orang kafir sakit, kita juga sakit. Nah, itu Allah menggambarkan dalam surat di dalam surat An-Nisa tentang bagaimana sakitnya yang dirasakan oleh kita di dalam memperjuangkan agama Allah Ta'ala dengan sakitnya orang-orang kafir untuk memperjuangkan kesyirikan mereka. Mereka yang sakit, kita juga sakit. Mereka capek, kita juga capek. Bahkan kita juga terkadang banyak yang mati di tengah jalan perjuangan kita, mereka juga banyak yang mati juga, orang-orang kafir. Maka itu Allah Ta'ala berfirman ketika menggambarkan bagaimana sakitnya kaum muslimin ketika mereka kalah dalam peperangan, di mana memang peperangan antara kaum muslimin dan orang kafir itu, sampai Abu Sufyan ketika ditanya bagaimana perangnya kalian dengan pengikutnya Muhammad, yaitu Nabi akhir zaman yang muncul di Mekah itu. Abu Sufyan waktu itu masih kafir, maka beliau mengatakan al-harbu bainana wa bainahum sijal, peperangan antara kita, yaitu orang Arab Mekah, dengan Muhammad sijal, yaitu kayak kita itu ngambil ember. Jadi kayak kita itu ngangsu kalau zaman dulu ya Pak, orang Jawa itu, atau kita itu ngambil air sumur. Kalau sekarang kan mungkin jarang yang tahu. Kalau zaman dulu kan kita masih ingat, kalau kita itu ngambil air itu kan masih pakai tangan. Jadi tangan ya, timba satu, tangan satu, gantian tangan itu. Maka beliau mengatakan al-harbu bainana wa bainahum sijal, peperangan antara kita, yaitu kita itu maksudnya Abu Sufyan dan kelompoknya, orang-orang kafir Quraisy, dengan Muhammad itu seperti kita menimba ember di sumur. Na'khudhu minhum wa ya'khudhu minna, kata dia mengatakan terkadang kami yang menang, terkadang Muhammad yang menang. Jadi bahwa semuanya sakit, semuanya kita merasakan sakit, Muhammad juga sakit.
Tetapi Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 104 diingatkan, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan merasa putus asa, jangan merasa lemah, jangan merasa hina ketika berhadapan dengan musuh-musuh kalian. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kalian merasakan sakitnya perjuangan dalam mempertahankan agama ini, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka pun juga merasakan sakit juga mereka ini. Sama-sama sakit, kalian sakit, mereka juga sakit. Tapi bedanya apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian bisa berharap dengan Allah Ta'ala di mana mereka tidak bisa berharap karena mereka nggak punya Allah Ta'ala. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Ta'ala maha mengetahui dan Allah maha bijaksana. Oleh itu semuanya yang dirahmati Allah Ta'ala, kita itu semuanya sedang berdagang. Yang kita jual, barangan dagangan kita itu adalah diri kita. Jasad kita ini mau kita jual. Dan ada dua pilihan dalam perdagangan kita itu, mau kita jual ke surga di mana kita akan mendapatkan kenikmatan yang kekal dan abadi, atau kita jual diri kita ke neraka jahanam di mana azabnya juga kekal dan abadi. Dan setiap pilihan kita itu semuanya ada konsekuensinya. Orang milih surga, misalkan mau menjual dirinya untuk surga, ada konsekuensinya. Bukan berarti menjual untuk surga itu nggak butuh modal. Kita butuh modal yang besar, nggak main-main itu. Dan kita akan merasakan sakit, kita akan merasakan lelah letih dalam proses penjualan kita ini. Cuma keuntungannya tidak akan sirna, sehingga keuntungan perniagaan yang tidak akan merugi sama sekali. Mungkin sekarang kita merasakan lelahnya, tetapi nanti ketika panen, kita nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala. Atau kita mungkin malah kalah sehingga kita harus menjual diri kita ke neraka jahanam. Ada konsekuensinya juga. Mungkin kita menjual ke neraka jahanam, kita mungkin bahagia di dunia kayak surga sekarang ini, tetapi nanti ada konsekuensinya juga. Sehingga setiap pilihan itu ada konsekuensinya yang harus kita ambil. Cuma tinggal kita itu mau ngambil yang mana. Kalau kita itu mengambil yang kita mau jual diri kita ke surga, maka surga itu ditutupi dengan syahwat, ditutupi dengan makarih, ditutupi dengan sesuatu yang dibenci oleh hati kita. Syahwat kita nggak suka gitu. Berarti apa? Berarti ketika kita mau menjual diri kita untuk surga, kita harus bisa menundukkan musuh kita. Dan rupanya nggak mudah, menundukkan musuh kita itu nggak mudah. Kayak kita bisnis, namanya orang bisnis itu saingannya banyak. Dan kita bikin produk apa, walaupun itu produk baru bikinan kita, nanti setelah itu ada yang nyanyi kita, yang mungkin mereka punya model yang lebih besar. Sehingga persaingan bisnis itu kuat sekali, nggak main-main. Kalau kita nggak kuat, kita akan dilibas dengan pemodel-pemodel yang besar. Demikian juga apa? Dalam kita berbisnis kepada Allah Ta'ala, musuhnya juga nggak mudah. Kita harus bisa menaklukkan musuh-musuh kita dalam bisnis kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita mau bisnis kepada neraka jahanam, yaitu kita itu mau bisnis neraka jahanam, banyak nanti akan mendukung kita. Cuma risikonya nggak main-main. Sehingga kita semuanya itu sedang berbisnis, kita sedang berniaga. Kita sebagai seorang muslim, harapan kita itu bagaimana kita bisa menjual diri kita ke surga dan kita bisa selamat dari api neraka jahanam. Cuma itu tidak mudah. Kita harus bisa menundukkan syahwat kita harus bisa menundukkan syaitan yang terus mendorong kita berbuat dosa dan maksiat, dan kita juga harus bisa menundukkan teman-teman kita, orang manusia yang mereka akan menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Dan itu ada orang seperti ini, ada. Maka itu kalau kita itu mau dagang dengan Allah Ta'ala untuk masuk surga, musuh kita itu ada 3, dan itu berat sekali. Tidak mudah kita mengalahkan 3 orang ini, nggak mudah. Kita mau bawa barang, kita mau jual ke sebuah tempat yang tempat itu sangat baguslah untuk dagang, tetapi dalam perjalanan itu banyak begal, banyak garong, banyak premanisme, banyak juga pungli, dan itu akan kita lewati semua itu. Demikian juga dalam kita membawa diri kita menuju ke surga, banyak sekali rupanya preman-preman, para pungli, begal-begal, para garong-garong yang dia akan menyegat kita itu untuk mengambil modal kita. Maka yang harus kita tundukkan yang pertama kali hawa nafsu kita, dan menundukkan hawa nafsu tidak mudah. Sampai Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf diuji dengan seorang wanita,
Ya, di antaranya Allah telah mengatakan inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu akan terus menjerumuskan manusia kepada dosa dan maksiat. Sehingga pertama harus kita dudukkan itu, harus kita lawan itu adalah nafsu kita. Yang kedua yang harus kita lawan itu syaitan atau korin dari syaitan yang itu akan terus memotivasi kita dalam berbuat dosa dan maksiat. Hatta Nabi Muhammad pun ada. Apalagi kita, Nabi Muhammad alhamdulillah dijaga sama Allah Ta'ala, sehingga Nabi Muhammad sampai 2 kali jantung beliau dibedah, dadanya dibedah, setelah itu jantungnya dikeluarkan kemudian dicuci, sampai setelah itu ada daging yang nempel di jantungnya beliau, dicabut sama malaikat Jibril. Setelah itu malaikat Jibril mengatakan hadhihi naz'atu syaitan, ini adalah juratan syaitan yang ada dalam diri Nabi Muhammad, itu dicabut, dibuang. Itu saja. Rasulullah juga mengatakan bahwa setiap kita itu pasti ada korin yang terus menjerumuskan kita dosa dan maksiat. Sampai Rasul ditanya, apakah engkau juga ada ya Rasulullah? Ada, tapi alhamdulillah Allah menyelamatkan saya. Sehingga saya pun ada, apalagi kita. Dan kita melawan syaitan yang terus memantau kita itu nggak mudah, karena syaitan tahu siapa kita. Bahkan kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan syaitan itu mencium kita, mengendus-ngendus siapa kita, dan yaitu kita itu dipantau terus sama syaitan, pergerakan kita itu per detik sampai tahu siapa kita. Setelah itu nanti terbuka semua. Ini orang ini akan jatuhnya di sini. Sehingga syaitan itu, kata Imam Qayyim, mengatakan syaitan itu nanti akan membawa 2 jaring. Ibaratnya itu kalau seorang nelayan yang hebat-hebat, apalagi yang mereka itu mencari ikan-ikan paus. Kalau mencari ikan paus itu kan nggak mudah, karena ikan paus itu kan di dasaran lautan, dan biasanya mereka itu mencari ikan paus itu yang dicari adalah jantungnya itu mahal sekali, karena ikan paus itu jantungnya itu nanti mengeluarkan minyak, dan itu minyak termahal di dunia. Nah itu kenapa di dalam sebuah riwayat Rasulullah ketika ditanya sama orang Yahudi, wahai Muhammad, saya akan bertanya kepada engkau beberapa pertanyaan, tidak ada yang bisa menjawab kecuali Nabi. Kalau kamu bisa menjawab berarti kamu itu Nabi. Di antara pertanyaan itu, apa makanan pembuka ketika orang masuk surga? Jadi orang ketika masuk surga itu makanan pertama kali yang mereka makan itu apa? Maka Nabi Muhammad mengatakan minyak dari jantung ikan paus. Itu pertama kali. Nah kenapa? Karena saya mendapatkan sebuah informasi dari seorang teman yang dia itu pemburu ikan paus dulunya itu. Untuk mencari ikan paus itu dia itu menyelami dulu sampai dia mencari di mana ikan paus itu bersarang. Ketika sudah bersarang dinyalakan, setelah itu jaring turun, baru akhirnya mereka bisa mendapatkan ikan paus, karena ikan paus itu di dasaran dan itu nggak mudah mencari seperti itu. Demikian juga syaitan untuk menghancurkan kita, dia punya jaring, tapi itu langsung disebar kayak nelayan-nelayan yang biasalah, tradisional lah, itu jaring disebarkan, ya bisa dapat bisa tidak kan itu. Tapi syaitan nggak seperti itu. Syaitan menyelami dulu siapa kita itu, siapa gitu. Setelah itu ketika dilempar jaring kena semua kita ini, maka syaitan itu nanti akan membawa 2 jaring, namanya fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat. Syubhat yaitu kerancuan di dalam beragama, dan syahwat hawa nafsu. Ada orang yang dia itu lebih condong kepada agama, ada orang yang lebih condong kepada dunia. Dunia pun macam-macam. Ada orang yang jatuhnya itu harta. Kalau sudah harta jatuh dia, tapi kalau sama wanita, sama jabatan enggak. Ada orang yang kalau sama harta terjaga, tapi kalau sama wanita jatuh. Ada orang kalau sama wanita, sama harta dia masih kuat, tapi kalau sama jabatan jatuh. Sehingga orang itu macam-macam. Syaitan akan tahu siapa kita itu. Kita itu siapa sih, dan kita itu jatuhnya di mana kita ini. Ada juga orang-orang yang masya Allah, orang itu baik sejak kecil, nggak tergoda dengan harta, tahta, wanita, nggak tergoda sama sekali. Syaitan punya jaring yang lain, yaitu apa? Syubhat, kerancuan di dalam berpikir. Akhirnya orang itu disibukkan untuk ibadah, tapi ibadah yang tidak ada dalilnya. Akhirnya dia merasa orang yang paling suci, tetapi rupanya amalnya nggak diterima sama Allah Ta'ala. Sehingga nggak main-main, kita punya musuh yang luar biasa ini. Musuh kita itu yaitu syaitan. Kemudian yang ketiga yang harus kita tundukkan itu adalah syaitan dari kalangan manusia. Orang-orang jahat yang terus menghentikan kita atau terus menghalangi kita dari jalan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita semuanya sedang berdagang. Kalau kita itu capek, fahami ya kita,
kalau kita itu untuk menjual diri kita ke surga dengan cara kita beramal soleh, kita beriman, sebagaimana tadi kita sebutkan, di antara amal-amal yang ini kayak perniagaan kita dengan Allah Ta'ala itu seperti kita baca Quran, menegakkan sholat, kita infak terhadap harta kita. Demikian juga kalau dalam surat As-Saff disebutkan lagi beriman kepada Allah Ta'ala, berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan harta kita dan nyawa kita. Dalam kita mengamalkan amal-amal untuk membeli surga Allah Ta'ala itu, kita itu capek, lelah kita itu, merasakan lelah kita sekali, kita itu terasa kita ini capek sampai terhadap badan kita itu nggak mampu gitu loh, memikul beban kita untuk ibadah kepada Allah Ta'ala itu kita nggak mampu terkadang gitu. Tapi fahami, kalaupun kita capek, orang kafir itu juga capek gitu loh. Sehingga yang capek bukan hanya kita gitu loh. Jangan kita menganggap bahwa kita saja yang capek gitu loh. Bukan, orang kafir juga capek. Pelaku dosa dan maksiat lelah mereka itu, lelah letih juga mereka itu. Sehingga apa? Kalau Anda capek, orang kafir juga capek. Kalau Anda berjuang untuk agama mati-matian, orang kafir juga berjuang untuk menghancurkan agama Anda mati-matian juga. Bukan hanya Anda saja yang capek, mereka juga capek mereka ini. Sehingga apa? Sehingga kalau kita itu capeknya itu untuk surga, kita misalkan merasakan lelah, letih, capek, sakit, maka kita itu perlu bersyukur lelah letihnya kita itu untuk surga. Daripada mereka orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, lelah letihnya mereka itu untuk neraka jahanam. Sudah di dunia mereka lelah dan letih, di neraka jahanam mereka pun juga nanti akan lebih lelah lagi dengan azab-azab yang ada. Jangan dikira orang berbuat dosa itu nggak capek. Kita merasakan gitu, kita itu kerja itu capek kita ini. Ya, kita semuanya merasakan lah, sehingga kalau kita liburan itu kan senang sekali. Tapi pertanyaan, apakah kalau kita liburan jalan-jalan, pemandangan, lihat pemandangan, jalan-jalan wisata kemana, setelah itu kita nggak capek gitu? Capek sekali kita itu. Pulang liburan saja capeknya melebihi kerja kita ini. Kerja capek, liburan capek juga kita ini. Sehingga kalau kita ibadah capek, nggak ibadah juga capek. Orang yang minum khamr saja itu capek, lelah letih mereka itu, nggak mudah orang minum khamr. Apalagi orang mau berzina, capek mereka itu, modalnya besar, demikian juga lelah, letih, capek juga mereka itu. Demikian juga orang yang beribadah pun juga capek dan lelah. Tapi kita perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika lelah letihnya kita itu untuk surga. Sehingga nggak apa-apa lah kita di dunia capek, lelah dan letih, tapi nanti ketika kita meninggal dunia kayak beban itu sudah berkurang gitu. Apalagi kalau kita itu nanti masuk surga, Masya Allah terbayar, semua lelah letihnya kita itu terbayar dengan kita itu masuk ke dalam surga. Sehingga ketika orang itu masuk surga, yang dia ingat cuma hidayah Allah Ta'ala. Sampai Allah Ta'ala berfirman, orang ketika masuk surga dia mengatakan Alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mencabut rasa sedih, rasa capek, lelah, letih, stres yang itu kita rasakan dulu di dunia. Kita masuk surga terbayar semuanya. Sehingga apa? Sehingga ya nggak apa-apa lah kita itu sekarang di dunia itu capek, lelah dan letih. Cuma nanti ketika kita masuk surga beban itu sudah selesai. Setelah itu kita baru merasakan hasil yang tidak pernah berakhir, hasil kita ini, hasil dari capeknya kita. Daripada orang-orang kafir yang mereka, Masya Allah orang kafir itu lelah sekali mereka ini. Kasihan kalau kita melihat mereka itu, kasihan kita ini. Orang kalau lihat misalkan orang-orang anak-anak muda yang dipang-pang di jalan-jalan, apakah mereka itu nggak capek gitu? Kita yang lihat saja muak gitu loh, kita yang lihat saja muntah-muntah gitu, kita yang lihat saja capeknya luar biasa gitu loh, nontonnya saja capek gitu loh. Orang-orang yang misalkan balapan motor liar itu, kita nontonnya saja itu capek gitu loh. Kita yang nonton saja belum tentu kita nggak mengamalkan gitu, apalagi kita mengamalkan gitu loh, apalagi kita sebagai pemainnya itu capeknya kayak apa gitu loh. Demikian juga orang nonton bola yo capek, main bola yo capeknya luar biasa. Demikian juga perjudian yo capek, perzinaan yo capek sekali kan itu. Tapi naudzubillah ketika mereka sudah lelah letih seperti itu, setelah meninggal dunia lebih mengerikan lagi lelahnya itu. Kenapa? Karena lebih mengerikan ketika mereka itu meninggal dunia, lebih capek mereka itu daripada kita. Sehingga nggak ada masalah lah kita itu sekarang capek dulu, kita lelah dulu, cuma nanti akan terbayar. Akan ada waktu kita istirahat. Kita nanti akan istirahat ketika kita sudah meninggal dunia, kita akan istirahat. Sedangkan orang-orang kafir ketika mereka meninggal dunia, masuk di alam berikutnya semakin melelahkan, yaitu capeknya itu semakin capek mereka ini. Nah itu ketika Rasulullah SAW ketika selesai perang Badar, ini perang perdana. Perang Badar itu perang perdana antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy.
Dan dalam perang perdana itu kaum muslimin menangnya telak. Menang telak sampai tokoh-tokoh kafir Quraisy itu yang meninggal, yang mati itu jasad mereka dilempar di sumur Badar. Setelah itu ditutup sumurnya itu dengan tanah. Rasulullah biasanya kalau perang kemudian beliau menang, itu beliau biasanya bermalam atau singgah di tempat perang itu dulu sampai 3 hari, biasanya kebiasaan beliau. Ketika sudah selesai 3 hari Rasul mau pulang, maka Rasul mendatangi kuburan tokoh-tokoh Quraisy didampingi sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasul datang ke sana, kemudian Rasulullah panggil satu persatu, wahai Abu Jahal, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai ini, wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan. Setelah itu Rasulullah mengatakan kepada mereka, tanya sama mereka, gimana kondisi kalian sekarang? Apakah kalian itu mendapatkan janji Tuhan kalian dulu? Kalau kami yakin, alhamdulillah kami mendapatkan janji Tuhan saya. Kalau kalian mendapatkan enggak? Akhirnya Umar bin Khattab itu kayak protes sama Rasulullah, ya Rasulullah, Anda manggil orang yang jasadnya sudah pada mati ya Rasulullah. Kan mereka sudah pada mati ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, mereka, wahai Umar, lebih mendengar apa yang saya ucapkan daripada kalian mendengar ucapan saya. Mereka mendengar apa yang saya ucapkan kepada mereka, dan mereka akan menyesal. Kenapa selama ini mereka itu menggelontorkan harta, biaya, waktu, tenaga untuk menghalangi agama Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Capek mereka ketika di dunia. Lelah loh mereka itu, orang kafir Quraisy menghadapi Islam itu lelahnya luar biasa mereka ini. Sampai orang kafir Quraisy itu sering rapat, sampai mereka itu sering bikin propaganda. Capek mereka, dan mereka mengeluarkan harta banyak sekali. Tapi akhirnya kalah, dan setelah meninggal dunia lebih melelahkan lagi mereka itu. Capeknya luar biasa mereka ini. Kalau kita alhamdulillah kita punya harapan, walaupun kita itu capek, lelah, letih sekarang di dunia, tapi harapan kita meninggal dunia, kita bisa panen terhadap jual beli kita, perdagangan kepada Allah yang tidak pernah merugi. Oleh itu jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita melihat orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah Ta'ala, orang-orang yang istiqomah ketika dia itu ya capek lah, namanya orang istiqomah itu capek. Terkadang kita itu ya ibadah itu rasanya capek, kita semuanya merasakan lah gitu. Sampai Syekh Abdul Rahman Al-Muallimi, termasuk ulama besar Yaman zaman dulu, sampai beliau mengatakan, wallahi laqad dhayya'na syababi, demi Allah saya telah sia-siakan masa muda saya. Maksudnya apa? Saya sia-siakan, saya tidak menikmati masa muda sama sekali itu. Yang lain pada main-main, bersantai, main bola, dan yang lainnya saya habiskan semuanya untuk belajar. Sehingga capek, memang capek, lelah dan letih, tapi semuanya akan terbayar. Kapan itu? Ketika detik-detik kematian kita. Oleh itu orang yang istiqomah itu, kapan dia itu nanti akan merasakan kebahagiaan, akan merasakan kayak puas lah dengan perjuangan selama ini. Jadi kita itu kayak capek, lelahnya kita itu sudah pol-polan lah itu. Kapan kita akan merasakan kebahagiaan itu gitu loh. Perjuangan atau lelahnya kita lah selama ini itu kapan itu? Ketika kita mau meninggal dunia. Ketika kita mau meninggal dunia itu hati itu kayak plong sekali itu. Masa itu kayak kita itu kayak kita kerja misalkan ya, kita kerja, kemudian kita itu sudah mau pensiun, kita sudah maksimal, kita sudah di jabatan yang paling tinggi. Kita mau pensiun itu rasanya plong sekali itu, kayak kita itu ninggal sebuah instansi atau ninggal sesuatu itu plong loh rasanya kita itu. Kenapa? Karena sudah selesai, kita sudah maksimal semaksimal mungkin gitu. Demikian juga orang-orang yang istiqomah. Allah Ta'ala mengatakan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah kemudian istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka nanti para malaikat akan turun, kemudian malaikat mengatakan alla takhafu, kalian jangan pada takut, jangan takut kalian. Wa la tahzanu, dan kalian jangan sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kabar gembira akan surga yang kalian dapatkan setelah kalian meninggal dunia. Nah itu Rasulullah mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang dia itu pengen sekali berjumpa dengan Allah Ta'ala, Allah pun juga pengen sekali berjumpa dengan orang itu. Wa man kariha liqa Allah, dan siapa yang benci, nggak sudi bertemu dengan Allah, Allah pun juga nggak sudi bertemu dengan orang itu. Ketika Rasulullah mengatakan seperti ini, Aisyah itu cerdas. Langsung dia bertanya, ya Rasulullah, kulluna nakrahul mauta. Ya Rasulullah, siapa yang pengen berjumpa dengan Allah gitu?
Kita semuanya, hatta kita beriman, kita semuanya benci akan kematian ya Rasulullah. Nggak mungkin kita ketemu dengan Allah kalau kita nggak mati kan itu. Nah, siapa di antara kita yang pengen mati ya Rasulullah? Kita semuanya takut dengan kematian. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, nggak seperti itu maksudnya. Apa yang saya tadi sabdakan, maksudnya itu, wahai Aisyah, orang kalau mau meninggal dunia, jika dia itu mukmin dan dia itu turun malaikat mengabarkan, kamu kalau nanti mati, kamu nggak usah takut, nggak usah sedih, kamu nanti akan masuk surga. Maka kalau dia itu berikan jaminan mati masuk surga dia itu, maka dia itu pengen sekali mati. Ngapain saya nunggu gitu loh? Nunggu di dunia 1 menit 1 jam itu lama sekali bagi saya. Mending saya mati sekarang kalau saya masuk surga kan itu. Sehingga orang ketika sudah mendapatkan kabar kalau kamu mati kamu masuk surga, saya itu pengen sekali ketemu dengan Allah Ta'ala. Sudah selesai gitu loh. Yaitu dunia itu melelahkan. Saya akan tinggalkan negeri yang melelahkan ini. Sudah perjuangan mati-matian saya di sinilah itu. Tapi siapa yang dia itu mau meninggal dunia, datang malaikat-malaikat yang jumlahnya banyak mengatakan, kamu kalau mati azab kamu mengerikan. Akhirnya apa, orang itu ngapain mati kan itu? Itu dia nggak mau gitu loh mati kan. Kenapa? Karena tahu azabnya mengerikan. Oleh karena itu kalau kita ya, kita misalkan kita disuruh nunggu di sini. Padahal kalau kita itu selesai dari sini, kita akan pindah ke sebuah negeri yang indah itu. Kita menunggu itu capeknya luar biasa itu. Sampai ada seorang sahabat yang dia itu sudah mau berperang, dia sudah berdiri di atas kudanya, sudah siap-siap mau perang dia itu. Kemudian dia itu masih makan kurma. Maka dia tanya, ya Rasulullah, kalau seandainya saya mati dalam peperangan ini, saya di mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan di surga. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya masuk surga harus nunggu selesai makan kurma ini. Apa kata sahabat ini? Inna lahayatun tawilah. Ini kehidupan yang terlalu lama bagi saya ya Rasulullah itu. Mending saya mati sekarang kan gitu. Kalau saya itu setelah ini masuk surga. Akhirnya kurmanya dibuang, langsung maju dia. Akhirnya ketika di jalan ketemu sama temannya, ditanya, mau kemana kamu itu? Dia mengatakan, saya sudah mencium bau surga. Yang arahnya itu dari Gunung Uhud, saya sudah mencium baunya itu. Dan itu kan saya datangi. Akhirnya setelah itu maju, benar orang itu meninggal dunia. Oleh itu maksudnya itu, sudah zamannya dirahmati Allah Ta'ala, kita itu capek. Memang kita rasakan lelah sampai badan kita terkadang nggak mampu itu, sampai sakit-sakitan kita itu untuk untuk berjuang untuk membeli surga Allah Ta'ala itu melelahkan. Lelah sekali kita ini. Sampai banyak yang tumbang di pertengahan jalan. Banyak para sahabat yang meninggal dunia. Faminhum man qadha nahbahu. Ada juga para sahabat yang tumbang di pertengahan jalan untuk membela agama Allah Ta'ala. Wa minhum may yantazir. Ada juga yang umurnya dipanjangkan. Berjuang untuk membela agama Allah Ta'ala itu, untuk membeli surga Allah itu capek, melelahkan. Tetapi orang kafir juga capek. Maka kita perlu bersyukur ketika capek dan lelahnya kita itu untuk surga. Setelah kita mati, kayak selesailah urusan kita itu sudah selesai lah. Kita sudah jor-joran, kita sudah plong, sehingga kita mau meninggal dunia itu sudah tenang. Alhamdulillah, saya sudah persiapan untuk masuk surga. Kalau orang itu capeknya untuk neraka jahanam, setelah mati azabnya lebih mengerikan lagi. Oleh itu sedang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita semuanya sedang berdagang dengan Allah Ta'ala. Semua kita, kullun nasi yaghdu, semua orang akan berjalan dalam perdagangan mereka. Faba'i'un nafsahu, semuanya akan menjual dirinya. Famu'tiquha, ada yang menjual dirinya untuk diselamatkan, yaitu dari azab neraka jahanam masuk surga. Mu'tiquha, ada juga di antara mereka yang menjual dirinya untuk dibinasakan, yaitu di neraka jahanam. Kemudian yang penting juga perlu saya tambahkan di sini, dalam kita berniaga dengan Allah Ta'ala, maka sistem jual beli itu harus kita terapkan juga. Maksudnya itu kita itu sedang berdagang dengan Allah Ta'ala, maka orang yang berdagang itu perlu kalkulasi, perlu strategi, perlu marketing, butuh semua lah gitu. Seperti kalau kita bisnis dunia, itu kan hitungannya matang gitu, itu modalnya berapa, untungnya nanti berapa, kemudian nanti kapan momen-momen paling penting kita harus iklan, kapan ganti kita harus kayak gini, promo dan yang lainnya, kan semua kita jalankan. Sistem jual beli kan kita punya ilmunya. Kita mau bisnis apa kan, sebelum bisnis sampai kita terlalu ikut seminar, ikut pelatihan, sampai kita gabung sama komunitas itu, karena kita itu pengen untung gitu loh dalam jual beli kita kan gitu. Sehingga orang kalau jual beli itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh yang penting apa, yang penting jalan. Iya jalan kalau untung, kalau rugi modal kita habiskan gitu. Sehingga orang ketika mau bisnis itu hitungannya matang, dia itu persiapan matang sekali perhitungannya itu.
Demikian juga dalam bisnis akhirat kita. Bisnis akhirat kita itu perlu matang juga hitungannya itu. Pertama, kalau kita mau bisnis itu pelajari dulu apa yang mau kita bisniskan. Oh, kita itu mau bisnisnya apa? Sholat misalkan. Sholat itu apa sih gitu. Sehingga kita itu tahu yang mau kita jual itu apa gitu. Yang mau kita bisniskan itu apa gitu. Kita cari dulu ilmunya sampai ya kalau dunia itu sampai ikut ikut seminar itu sampai mahal loh biaya itu. Ya, ikut seminar bisnis itu sampai jutaan itu, puluhan juta terkadang kan itu. Ikut pelatihan dan yang lainnya. Demikian juga bisnis akhirat juga butuh itu. Kemudian kalau bisnis dunia itu butuh rekan, kita itu butuh jaringan, butuh komunitas gitu. Demikian juga bisnis akhirat itu butuh jaringan juga. Nggak bisa modal nekat, nggak bisa gitu. Kita butuh jaringan. Demikian juga kalau bisnis dunia itu butuh hitung-hitungan, modalnya berapa yang saya keluarkan ini, untungnya kira-kira berapa ini. Demikian juga dalam bisnis akhirat itu perlu kalkulasi juga itu. Berapa modal yang saya sudah keluarkan untuk ibadah? Saya sholat, saya waktunya berapa? Modalnya berapa? Kira-kira untungnya sudah berapa ini? Butuh kalkulasi juga itu. Enggak semua bisnis dijalani semua itu. Kemudian dia juga perlu melihat potensi yang saya miliki itu apa dalam bisnis itu. Saya itu sebagai orang yang fokusnya produksi, atau saya itu lebih kuatnya di marketing, atau saya itu lebih kuatnya di apa gitu. Perlu kita lihat potensi yang kita miliki itu apa gitu. Demikian juga bisnis akhirat itu juga perlu seperti itu. Kita bisnis akhirat itu perlu melihat potensi yang kita miliki itu apa gitu. Sehingga bisnis akhirat itu nggak jauh beda dengan bisnis dunia. Cuma targetnya kalau dunia itu dapatnya kenikmatan dunia, kalau bisnis akhirat dapatnya kenikmatan akhirat. Sehingga potensi yang kita miliki itu bisa untuk kita gunakan untuk membeli surga Allah itu bisa, dan harus kita punya kalkulasi, kita punya hitung-hitungan gitu. Jangan sampai orang yang dia itu kekuatannya pada marketing, fokus produksi, gagal dia. Kenapa? Karena dia nggak tahu potensi dia gitu. Oh, rupanya dia itu potensinya di marketingnya gitu. Demikian juga bisnis akhirat juga seperti itu. Anda itu potensinya di mana gitu. Anda itu potensinya di mana? Modal yang sudah Anda keluarkan itu berapa? Untungnya berapa? Itu semuanya harus ada kalkulasinya. Nah, itu tidak semua. Yang penting kita beramal lah itu, beramal soleh. Enggak seperti itu. Coba kalau kita lihat ya, para sahabat itu hebatnya mereka itu kan bisnis, yaitu pembisnis ulung mereka itu, bukan hanya dunia. Para sahabat itu pembisnis ulung dalam masalah akhirat mereka ini. Sehingga kalau mereka datang ke Rasulullah itu, coba pertanyaan mereka itu ya, mereka juga nggak pernah, ya Rasulullah, amal soleh itu apa ya Rasulullah itu, biar saya kerjakan. Enggak. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, amal soleh terbaik itu apa? Yang mereka tanya itu apa? Mesti yang terbaik gitu. Yang paling mulia itu apa ya Rasulullah itu? Kenapa? Mereka itu mau bisnis gitu. Bisnis apa yang untungnya paling bagus sekarang ini? Itu yang namanya bisnis kan. Demikian juga amal akhirat. Depan kita ini ya, depan kita itu banyak sekali bisnis, terbuka lebar pintu bisnis itu banyak sekali. Demikian juga depan kita itu terbuka semua amal soleh. Semuanya ada semua, tapi mana amal soleh yang paling besar keuntungannya? Itu yang kita cari. Seperti kita bisnis, mana bisnis yang paling menggiurkan sekarang ini kita cari kan itu. Bukan yang penting saya terjun dalam bisnis, yang penting jalan dulu lah itu. Nggak bisa seperti itu, kita akan gagal. Maka seorang pembisnis itu perlu kalkulasi, hitung-hitungan. Kalau bisa, kalau kita itu bisa ya, namanya orang bisnis itu, semuanya bisa kita bisniskan gitu. Jadi kalau bisa itu bisnis itu semua bisa kita bisniskan itu. Atau dalam bahasanya kasarnya itu mau apa masa itu kamu jual kita beli gitu, apa saja itu. Kamu butuh apa saja kita punya gitu. Kalau bisa itu kita itu bisnis akhirat bukan hanya pada sholat saja. Kita mendapatkan untung itu bukan hanya barang yang kita jual, sampahnya pun kita jual kan itu. Sampai kalau bisa itu semuanya itu menghasilkan untung itu, baik produknya, sampahnya, apa saja itu bisa kita jual kan gitu. Demikian juga kita bisnis seperti itu. Jangan sampai kita itu bisnis akhirat cuma mendapatkan pahala dalam sholat, dalam puasa, dalam Quran, itu biasa kalau itu. Orang bisa mendapatkan pahala dalam sholat, dalam puasa, semua orang bisa. Tetapi pembisnis yang ulung itu, dia bisa mendapatkan pahala dalam tidurnya. Dia bisa mendapatkan pahala dalam makannya. Dia bisa mendapatkan pahala bahkan dalam hubungan inti dengan istrinya. Dia bisa mendapatkan pahala bahkan dalam dosa dan maksiatnya. Itu namanya pembisnis ulung. Yaitu maksudnya pembisnis ulung itu apa? Saya ada rekan ya, teman di Jakarta itu. Dia itu jago untuk ngotak-ngatik bisnis. Sebuah tim itu, tim bisnis ulung. Dan itu top memang bisnisnya. Saya pernah
Diskusi sama mereka, timnya itu di Jakarta itu luar biasa. Dia sampai didatangkan di pabrik ya kopi-kopi lah, kopi-kopi nasional itu. Mereka itu punya problem sampah kopi. Kulit itu sampah mengendap di dalam perusahaan itu sampai mereka bingung mau dibuat apa itu. Nah, akhirnya apa? Namanya orang bisnis, kalau bisa ini tuh bukan sampah gitu loh. Ini tuh jadi uang gitu loh. Akhirnya didatangkan tim bisnis ini. Cuma mikirkan bagaimana sampah ini jadi uang gitu loh. Akhirnya tim itu kerja, mikirkan ini bisa dapat uang dari mana ini caranya itu. Akhirnya dia bikin skema, bikin semua, dilihat pasarnya ini. Akhirnya dia mengatakan ada sebuah bisnis besar dari sampahnya kopi. Akhirnya apa? Luar biasa setelah itu hasilnya. Sehingga apa? Sehingga terkadang sampahnya saja itu jadi uang itu. Maksudnya apa? Terkadang tidurnya kita itu dapat pahala gitu loh. Tidurnya kita, makannya kita, bahkan hubungan intim kita, bahkan kata para ulama hatta dosanya kita. Bisa nggak kita mendapatkan pahala dari dosa itu? Bisa. Cuy, ini pembisnis ulung kan seperti ini tuh. Sampai dosanya pun kita dapat untung gitu loh, dapat pahala kan itu. Itu hebat sekali orang seperti ini. Dan itu memang harus dipelajari. Ilmunya seperti ini harus dipelajari. Demikian juga apa? Harus ada kalkulasi potensi kita gitu. Kita itu siapa sih gitu. Jangan yang penting apa? Yang penting gruda-grudu, rame-ramenya ini, ikut semua. Enggak. Antum itu siapa gitu loh. Potensi yang kita miliki itu perlu kita lihat, kita itu siapa gitu loh. Di situ rupanya bisnis itu terbuka lebar dari potensi yang kita miliki. Maka itu setiap orang itu sudah Allah berikan jalan masuk surga terbaik pada diri masing-masing. Yang terbaik itu apa? Ayo kita cari potensi yang Allah berikan untuk diri saya itu apa gitu. Enggak semuanya jadi ustadz. Enggak semuanya jadi ustadz itu. Uwais Al-Qarni menjadi tabi'in terbaik bukan karena ulamanya dia itu, tapi dia punya bakti kepada orang tua. Demikian juga para sahabat, enggak semua para sahabat itu jadi ulama. Sehingga bukan berarti hanya ulama saja orang yang paling mumpuni dalam akhirat mereka, bukan. Para sahabat ada di antara mereka yang ulama, ada juga bisnismen, ada juga di antara mereka yang mujahid, ada juga di antara mereka yang ahli bahasa, macam-macam mereka itu. Nah, tinggal kita lihat potensi kita itu di mana. Saya misalkan ya, kalau saya melihat diri saya itu, potensi yang Allah berikan untuk saya itu jadi ustadz. Sehingga ini yang harus saya kuasai ini. Ustadz pun nanti akan macam-macam itu. Ustadz itu macam-macam gitu. Ada yang ustadz itu lebih cocoknya untuk orang awam, sehingga dakwahnya untuk orang-orang awam luar biasa. Kayak ustadz kita lah yang viral-viral itu kan, yang itu kan orang-orang awam, mereka memang pasarannya itu. Ada yang ustadz memang kelasnya itu menengah ke atas dalam ilmu. Ada yang fokus, ulama-ulama kita itu ya, kalau kita lihat ya, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Muqbil, itu potensinya beda-beda. Hatta mereka jalurnya ulama loh. Syekh Albani, potensi mereka, beliau itu dalam tulisan, sehingga karyanya beliau banyak sekali. Syekh Albani itu, dan paling top itu tulisannya Syekh Albani, luar biasa, semuanya mengakui. Tapi Syekh Albani, beliau tidak memiliki banyak murid karena beliau nggak punya pondok pesantren. Terus siapa yang punya murid banyak, punya pondok pesantren, fokus untuk ngajar. Kalau sudah ngajar, lupa nulis. Ya, itu konsekuensinya seperti itu. Siapa itu? Syekh Muqbil. Syekh Muqbil punya murid, kalau dihitung-hitung itu 100.000 muridnya beliau. Dan itu tersebar ke penjuru dunia, dan semuanya muridnya pulang bikin pondok masing-masing. Berapa muridnya beliau sekarang kan itu. Tapi apa? Karyanya beliau, ilmiahnya, tulisannya sedikit sekali. Adapun biasa, sama Syekh Albani jauh lah kan, sama Syekh Albani itu. Jadi kalau Syekh Albani fokusnya nulis, Syekh Muqbil fokusnya ngajar. Syekh Muqbil itu sampai hari raya itu ngajar beliau itu, senangnya ngajar beliau itu. Sehingga ya sudah ditekuni potensi beliau itu. Sedangkan Syekh bin Baz itu potensinya apa? Keumatan, urusan umat itu urusan beliau gitu. Sehingga masalah umat, problematika umat, beliau habiskan waktunya untuk itu gitu. Sehingga ngurus orang-orang, bertikai, ada orang ini, ada orang ini, itu fokusnya beliau. Sehingga fatwa-fatwa beliau itu semuanya dari fatwa, bukan tulisan beliau. Kebanyakan Syekh bin Baz itu fatwa, tapi yang paling hebatnya beliau itu bagaimana beliau ngurusi umat dunia, bahkan itu sampai belum ngirim bantuan ke sana, bantuan ke sana. Sampai Syekh Muqbil rahimahullah taala ketika bangun pondok di Yaman, itu semuanya dari bantuan Syekh bin Baz rahimahullah taala. Luar biasa. Kalau masalah umat, problematika umat, Syekh bin Baz luar biasa. Sedangkan Syekh Utsaimin, beliau itu hebatnya beliau itu adalah cara mengajar yang terbaik. Sehingga beliau itu ajarkan cara mengajar kitab yang terbaik itu kayak gini loh, sistemnya kayak gini. Dan itu kehebatan beliau.
Sehingga apa? Ulama saja itu mereka punya jalur berbeda-beda gitu. Sehingga apa? Kalau kita misalkan jurusnya itu jadi ustadz, misalkan jadi ulama yang mana Anda itu? Oh enggak, saya pengen nulisnya kayak Syalbani, misalkan masalah muridnya kayak Syekh Mukbil misalkan, nggak bisa. Mereka saja nggak mampu gitu. Mereka saja nggak mampu. Guru saya itu Syekh Abdul Hasan itu, beliau awalnya seperti Syekh Mukbil. Sehingga ketika dulu beliau itu punya pondok pesantren, guru saya itu Syekh Abdul Hasan Hafizullah Ta'ala itu, beliau fokus yang ngajar. Masya, banyak murid itu yang mendapatkan banyak faedah dari beliau. Tapi lama-lama nggak bisa seperti ini. Kita ngajar melihat masyarakat Yaman perang, tembak-tembakan, kabilah sama ini perang, nggak bisa hidup seperti ini. Akhirnya apa? Beliau setelah itu ngurusi masyarakat, umat. Sehingga apa? Ketika sudah ngurusi umat, pondoknya ditinggal. Itu sudah konsekuensi, nggak bisa nggak gitu. Tapi ketika kalau guru saya itu Syekh Abdul Hasan ketika meninggal pondok karena untuk urusan umat, beliau sudah punya murid yang melanjutkan pondok pesantren. Tapi tetap hasilnya nggak seperti yang awal. Guru kita itu, sehingga muridnya semakin berkurang. Kenapa? Karena orang datang ke sana itu karena Syekh Abdul Hasan, tapi Syekh Abdul Hasan tidak bisa fokus dakwah di mana masyarakat tembak-tembakan gitu, di mana masyarakat itu mereka saling bunuh-membunuh itu. Syekh Abdul Hasan harus tampil. Akhirnya ketika sudah tampil ke masyarakat, waktunya habis, sehingga sudah lupa tulisan. Syekh Abdul Hasan itu tulisannya banyak, hampir semua nggak selesai gitu. Kenapa? Karena sudah ngurusi umat, selesai semua, waktunya habis semua waktunya itu. Sehingga jadi ulama saja itu fokusnya beda-beda gitu. Apalagi kalau kita lihat Anda itu potensinya di mana gitu. Misalkan saya potensi saya itu saya di agama misalkan jadi ustadz. Ketika potensi saya itu jadi ustadz, ya saya akan tinggalkan banyak kebaikan. Di mana saya nggak bisa mengamalkan karena itu sudah konsekuensi. Saya harus memilih gitu. Seperti apa? Bakti sama orang tua. Saya nggak akan bisa bakti sama orang tua dengan mendampingi orang tua terus-menerus, nggak bisa saya itu. Kenapa? Karena itu dua pilihan yang harus kita pilih gitu loh. Salah satu nggak bisa kita gabungkan. Kalau saya milih jalan menuntut ilmu, yuk kita harus tinggalkan orang tua. Apalagi kalau kita sudah dakwah, kita tidak akan bisa ngurus orang tua lagi. Tetapi kalau kita itu mau masuk ke bakti sama orang tua, ya konsekuensinya kita nggak akan bisa belajar. Karena belajar itu harus safar dia itu. Sehingga itu pilihan yang berat bagi kita semua gitu loh. Maka terus bagaimana kita harus seperti ini? Potensi Anda itu di mana? Lihat potensi kita masing-masing gitu loh. Jangan sampai apa kita itu punya potensi A, kita tinggalkan karena kita pengen copy paste sama orang lain kan itu. Kebanyakan kan seperti itu gitu. Pengen jadi ustadz. Karena bilang masya Allah ustadz itu luar biasa, mantep lah jadi ustadz. Saya pengen jadi ustadz lah itu. Padahal dia itu punya bisnis, kalau itu sukses bisnisnya itu bisa membiayai ustadz gitu. Ya kan? Bisa. Pondok-pondok itu bisa dibiayai, dia dapat pahala dari ustadz, bisa dia itu. Ada cerita ini, cerita nyata loh ini, bukan masih cerita adalah cerita seperti ini. Ada orang dia punya perusahaan, masya Allah lah usahanya itu jalan. Setelah itu apa? Dia itu pengen cari ustadz gitu. Akhirnya perusahaan ditinggal, mondok setelah itu. Rupanya mondok itu nggak mudah itu, ngafal Quran itu mumet, rupanya pusing ngafal Quran itu nggak mudah gitu. Belajar nahwu sorof itu suruh ngafal muntah-muntah dia itu. Akhirnya apa? Mondoknya gagal, nggak jadi bisa jadi ustadz, perusahaannya hancur. Coba kalau seandainya fokus akan potensi dia, perusahaannya dia jalankan, bisa bikin pondok pesantren dia gitu. Bisa nggak dia itu mendapatkan pahala ustadz? Bisa dia itu dengan uangnya bisa kan gitu. Demikian juga ustadz bisa mendapat pahalanya seorang pengusaha, bisa dengan cara mengajarkan keutamaan sedekah, keutamaan bakti sama orang tua, di mana nanti ada orang yang dia bisa berbakti sama orang tua dengan nasihat kita. Akhirnya kita bisa mendapatkan pahala. Cuma kalau kita itu pengen jadi Superman, kita pengen bakti sama orang tua, pengen jadi ustadz, pengen jadi kayak Utsman bin Affan, pengusaha sukses, nggak bisa, kita nggak mampu. Ada pilihan yang harus kita pilih gitu. Ya, terus bagaimana caranya itu? Kita lihat potensi kita di mana. Itu ada cerita, ya ini terakhir cerita. Saya ada teman waktu itu di Yaman. Masa ini sebagai pelajaran ya, ini sebagai pelajaran. Namanya orang mondok itu masya Allah lah. Perjuangan mematikan. Mondok itu apalagi kita keluar negeri itu berat. Apalagi di Yaman, nggak seperti di Saudi, kondisinya berat di Yaman itu. Ini cerita ya, cerita ada teman-teman kita orang Magelang. Dia itu susah payah berangkat ke Yaman. Yaman itu kan biaya sendiri semua itu. Mati-matian dia itu sampai jual motor, sampai jual apa yang dia miliki untuk pergi ke Yaman. Sampai di Yaman ya dia sudah tua lah itu. Dia itu sudah kuliah, sudah mau selesai, tinggal kuliahnya, setelah itu berangkat ke Yaman. Mati-matian lah dia berangkat sampai ke Yaman, masya Allah lah perjuangan saya lihat, masya Allah lah itu. Demikian juga ketika belajar ya bukan orang yang pintar cerdas kayak ya masih orang biasa lah gitu. Sampai akhirnya ya beberapa kali belajar sama saya ajari beberapa, saya nasihati itu.
Subhanallah, ini cerita ya. Beliau itu punya bapak dan ibu sudah tua dan punya nenek. Bapak ibu sudah tua semua, kemudian punya nenek. Anaknya itu teman saya itu pergi ke Yaman. Adiknya dia kuliah di luar kota juga. Subhanallah ya, bapaknya itu meninggal karena kecelakaan. Meninggal, ketika bapaknya meninggal, anaknya nggak ada di rumah. Coba bayangkan itu. Anaknya nggak ada di rumah, sampai akhirnya ibunya itu jadi orang stres, jadi orang gila. Coba bayangkan. Tinggal yang di rumah itu ibunya yang sudah tua renta sama neneknya yang lebih tua lagi. Gitu. Bayangkan itu. Nah, teman saya masih belajar di Yaman. Terus bagaimana seperti ini? Ini sampai akhirnya kita dudukkan ya, kita nasihatilah kan. Antum mau apa di sini itu? Antum ingin masuk surga kan? Belajar kan kita bukan hanya jadi ulama kan? Bukan. Kita belajar itu ingin masuk surga kan itu. Kalau kita ingin masuk surga, kamu di rumah saja ada pintu surga yang luar biasa kan gitu. Akhirnya kita nasihati sampai alhamdulillah beliau terima. Setelah itu ya teman-teman usahalah untuk belikan tiket waktu itu sampai akhirnya beliau bisa pulang untuk bakti sama orang tua. Masya Allah lah itu. Sampai akhirnya itu ketika pulang ya dia nggak bisa dakwah, konsekuensi dari dia bakti nggak bisa kemana-mana dia itu. Sampai saya pernah ke rumahnya beliau. Ya waktu itu masih ada orang tuanya lah, masih ada ibunya. Waktu itu saya ke sana lihat, masya Allah. Saya tanya, antum ngisi kajian nggak? Nggak bisa ngisi kajian. Ibu saya nggak bisa ditinggal gitu. Sampai tidur sama ibunya, sampai mandiin ibunya, sampai nyepoin ibunya, bayangkan itu. Nggak bisa, hatta dakwah nggak bisa dia itu. Keluar saja nggak bisa dia itu. Sampai akhirnya genap setahun ibunya meninggal. Setelah itu tinggal merawat neneknya. Neneknya setahun setelah itu meninggal dunia. Setelah itu baru bebas. Akhirnya dia setelah itu ke pondok pesantren, ngajar di pondok pesantren. Sehingga maksudnya apa? Tidak ada kebaikan yang bisa kita kumpulkan semua, nggak bisa kita itu. Kita itu manusia biasa. Dimana kita itu nggak bisa kayak pengusaha itu kita hebat di produksi, kita hebat di marketing, kita hebat strategi, nggak bisa. Kita nggak mampu seperti itu gitu. Sehingga apa? Kita itu tinggal lihat potensi kita itu di mana. Kita tahu potensi kita, itu yang dimaksimalkan. Nah, itu intinya kita itu berdagang untuk akhirat kita seperti kita berdagang untuk dunia. Butuh hitung-hitungan, butuh strategi, butuh kalkulasi, butuh semuanya itu dibutuhkan. Maka jangan sampai yang penting saya sholat, yang penting saya ibadah. Ada nanti ibadah-ibadah yang itu luar biasa. Nah itu sering saya nasihatkan ke teman-teman itu yang orang-orang kaya yang sukanya umroh setiap tahun kan itu. Ada orang kayak gitu itu. Orang-orang bos-bos itu biasanya orang-orang yang punya perusahaan itu kalau sudah Ramadan mereka tinggal perusahaannya 1 bulan full di Mekah. Itu kebiasaan mereka seperti itu. Akhirnya saya sering nasihati itu. Masya Allah, kita itu nggak mengingkari kebaikan itu bagus lah itu. Coba dikalkulasi, dihitung-hitung gitu. Antum umroh setiap tahun sekali kan di bulan Ramadan itu 1 bulan penuh itu biayanya berapa itu? Kalau itu misalkan perjalanan semuanya biayanya misalkan 100 juta lah gitu. Ya, 100 juta. Coba 100 juta itu loh. Kalau untuk biaya santri itu sudah berapa gitu? Ya, santri ini ada 5 santri biaya ke luar negeri di pondok pesantren itu kan masya Allah keutamaan kan gitu. Daripada cuma yang penting umroh belum tentu diterima juga sama Allah Ta'ala kan gitu. Cuma kalau kita biaya santri itu luar biasa Pak. Atau kita 100 juta untuk cetak mushaf, dicetak gratis bagi ke pondok-pondok pesantren yang tahfidz, berapa pahala kita kan itu. Sehingga masa itu harus kita itu punya kalkulasi yang matang gitu. Jangan yang penting ibadah kan itu, bukan. Harus ada kalkulasinya gitu. Orang pengen setiap tahun haji misalkan, hajinya yang plus misalkan, haji plus berapa sekarang gitu? Misalkan haji plus misalkan 400 juta, 500 juta, bikin masjid bisa kan gitu. Pahalanya ngalir terus daripada antum haji aja belum tentu diterima sama Allah Ta'ala kan gitu. Maksudnya apa? Hitungannya itu harus matang gitu. Jangan yang penting apa? Yang penting kudu gitu. Lagi ngetrennya hafal Quran semua. Nggak bisa seperti itu. Antum bukan penghafal Quran, bukan calon penghafal Quran. Antum muntah-muntah hafal Quran gitu. Biarkan apa? Biarkan santri-santri yang mereka memang fokusnya di Al-Quran kan gitu. Sehingga apa? Nggak usah kita itu gabungan semua kebaikan, nggak mampu kita itu. Sudah potensi yang kita berikan, yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada kita, jaga itu potensi itu dengan sebaik-baiknya. Ya sampai sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain.